Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelompok Gambiran Sideng, ingin mengerjakan tugas dari basis data. Itu MySQL Database Take Home Test Unit 2. Sebelumnya kita mau perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fil Fernanda. Dan perkenalkan, nama saya Radin Mas Irfan Wardana. Perkenalkan, nama saya Sony Laksono. Kami dari kelompok 9 langsung saja untuk mengerjakan tugas dari basis data ini. Ya, di sini kita langsung masuk ke tabel persiapan ya. Di sini akan saya lanjutkan sambil alih dari sini. Ya, di sini kita mulai dalam persiapan. Di sini kita membuat database terlebih dahulu seperti unit 1 sebelumnya. Dan di sini sudah membuat tabel penjualan produk dengan sekian produk, bercar, kategori produk, harga menggunakan desimal, jumlah INT, rating float, dan juga kita disuruh untuk masukkan 20 baris data dan setiap kategori harus memiliki minimal 2 produk. Nah, lanjut saja kita akan langsung ke MySQL-nya. Untuk prosesnya akan saya skip. Nah, di sini saya sudah bikin tabelnya ya, yang sama kayak di persiapan tadi. Di sini ada create table penjualan produk ya seperti praktikum kemarin. ID untuk increment yang fungsinya untuk mengurutkan nama produk menggunakan varchar, kategori produk menggunakan varchar, harga menggunakan desimal, jumlah terjual menggunakan INT dan harga desimal. Dan di sini ini ya buat masukkan datanya ya, di sini semua insert into untuk masukkan datanya dengan values seperti bawah. Ini cukup banyak ya, tadi sudah saya skip karena memang pembikinan ininya cukup baik, cukup makan waktu juga ya untuk efisiensi ini juga butuh peningkatan ya. Dan langsung saja kita akan menuju ke ini ya, ini tugas yang pertama. Di sini kita disuruh untuk menentukan berapa jumlah total transaksi penjualan yang tercatat dalam tabel penjualan produk. Nah, di sini saya akan langsung saja buat codingannya. Kita langsung masuk ke MySQL tadi ya. Di sini saya akan skip untuk pembuatan codingannya. Nah, di sini saya sudah bikin ini ya, query-nya ya. Di sini saya menggunakan select count as total transaksi from penjualan produk. Nah, fungsi di sini kita menggunakan select untuk memilih dan count itu untuk menghitung ini tadi ya, total transaksi penjualan yang tercatat dalam tabel penjualan produk. Ini kita kembali lagi. Nah, from penjualan. Nah, di sini from penjualan produk. Kita menggunakan S untuk menamai tadi ini di sini untuk ini. Nah, ketika kita jalankan kita akan tampil seperti ini ya. Kita coba kita jalankan lagi biar sama dia tampil 20. Nah, di sini penjelasan out input dan output ini seperti ini. Jadi select count ini berfungsi untuk menghitung seluruh total penjualan yang ada di penjualan produk ini. Di sini count ini fungsinya untuk menghitung semua ya. Dan total transaksi di sini 20 ya, karena di sini semua jumlah semua data di sini ada 20. Jadi ya dia dihitung sebagai 20 karena total data yang dimasukkan atau values yang dimasukkan ke dalam tabel ini berjumlah 20. Coba kita lihat ya di sini. Kita lihat di ini ya, ini select from penjualan produk. Coba jalankan. Nah, di sini ada 20, ini ya 20 data ya, di sini ada 20 data. Nah, itu nomor 1. Selanjutnya kita selanjutnya soal nomor 2 yaitu tentukan berapa harga rata-rata dari semua produk yang terjual. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi langsung saja kita akan bikin query-nya terlebih dahulu ya, namun di sini saya akan skip untuk efisiensi waktu. Nah, di sini saya sudah bikin query-nya. Di sini dengan select AVG harga as rata-rata harga from penjualan produk. Di sini penjelasannya seperti ini. Select AVG ini kan punya buat mencari average ya, atau rata-rata ya. Di sini saya masukkan harga untuk identifikasi, dan from penjualan produk ini dikhususkan untuk tabel penjualan produk. Nah, ketika kita jalankan dia langsung tampil seperti ini. Nah,
dia menjumlah semuanya. Ya, di sini dia menjumlah semuanya. Nah, di sini dia menjumlah semuanya dan dia mencari rata-rata setiap barang yang terjual itu dia rata-ratanya berapa dalam tabel penjualan produk itu dia menghasilkan harga sekian dari semua 20 data ini dia hitung semua ini dia ambil rata-rata dari semua harga ini berapa sih dia itu rata-ratanya dari penjualan setiap barang itu dan tampillah seperti ini hasilnya seperti ini. Nah, itu buat nomor 2. Selanjutnya buat nomor 3. Buat nomor 3 itu ini kita disuruh untuk mencari tahu berapa harga tertinggi dari semua produk. Nah, di sini, nah untuk mencari nilai tertinggi itu kita pakai fungsi max ya untuk mencari nilai tertinggi ya di sini ya. Kita langsung saja buat query-nya terlebih dahulu di sini. Saya akan skip buat pembuatan query-nya. Nah, di sini saya sudah membuat query-nya ya. Di sini ya ini saya menggunakan select max untuk menentukan nilai tertinggi, harga, harga tertinggi, from penjualan produk ya. Di sini saya mencari nilai tertinggi dari harga yang tertera dalam di ini kategori harga. Ini saya mau nyari nilai tertingginya dalam tabel penjualan produk. Langsung saja saran jalankan, dia tampil seperti apa. Nah, di sini dia tampil dengan harga sekitar 700 ya seginilah pokoknya. Ini bisa diambil dari kalau nggak salah ini ya ini kamera mirrorless ya ini harga kamera mirrorless yang sekian ya dia harganya sekian dan dia adalah harga tertinggi dari semua tabel di sini ya sama dengan panci ya harganya bersama dan dia adalah harga tertinggi yang ada. Kita cek-cek lagi apakah ada yang lebih tinggi daripada itu ya nggak ada yang paling tinggi ini ya kan ya yang paling tinggi itu kamera mirrorless ya. Kamera mirrorless itu adalah produk yang dengan harga paling tinggi gitu ya. Ya, selanjutnya kita akan lanjut untuk ke nomor 4. Untuk setiap kategori produk, temukan harga terendahnya. Di sini kita akan menggunakan fungsi min ya di sini untuk mencari nilai terendah dari kategori produk harga. Oke, langsung saja kita akan buat query-nya terlebih dahulu. H, ya, ya, H. Nah, kita langsung saja buat query-nya terlebih dahulu. Saya akan skip dulu ya. Nah, di sini sudah buat query-nya. Di sini saya menggunakan select kategori produk min untuk mencari nilai terendah. Di sini saya masukkan kategori harga, as harga terendah dari tabel penjualan produk. Desain di sini saya grup bykan ya untuk ke kategori produknya. Jadi nanti kategori produknya itu akan terlist dan dia akan muncul harga paling kecil dengan nilai paling kecil dia akan muncul di setiap kategori itu. Kita akan coba jalankan. Nah, di sini bisa kita lihat dari tiap kategori produk ya, dari elektronik, fashion, ini kan kategori produk. Nah, dia itu tampil di sini harga terendahnya berapa. Dari setiap kategori produk ini dia tampil nih harga-harga terendahnya ini. Kalau kita cari, coba kita cari di sini dengan harga 2.500 ini kalau nggak salah ya ini 2.500 TV LED elektronik. Buat elektronik ini dia paling kecil. Buat fashion itu 25 itu kalau nggak salah ya celana jeans ini, celana jeans. Dan peralatan rumah tangga di sini ada berapa? Itu buat nomor berapa tadi? Ya nomor nomor 4. Nomor 4 seperti itu. Di sini kita menggunakan min ya untuk mencari nilai terendah dan digrup baikkan agar dia itu muncul kategori produk per produk itu dia muncul terlist gitu. Nah, selanjutnya untuk nomor 5 kita menghitung total pendapatan harga kali jumlah terjual untuk setiap kota pembeli. Di sini tunjuknya di sini untuk mengalih harga dengan jumlah terjual. Hitung total pendapatan untuk setiap kota pembeli dan di sini kita masukkan kategori kota pembeli untuk identifikasi nanti. Langsung saja kita bikin query-nya di sini. Saya skip ya buat efisiensi waktu. Nah, di sini saya sudah buat query-nya. Di sini kita select kota pembeli, identifikasi kota pembeli, kita sumkan, kita jumlahkan semua. Sum itu artinya menjumlahkan semua ya. Di sini kita masukkan harga dikali jumlah total terjual. Jadi di sini harganya dikali tentang total terjual. Nah, jadi di sini harga dikali dengan total terjual yang misal ini harganya 70 sekian, 750.000 sekian, ya dikalikan dengan
Ini cuma tujuannya 8. Nah, nanti akan langsung diambil dari tabel penjualan produk dan digrupkan sesuai dengan kota pembelinya. Coba kita jalankan. Dahulu kita jalankan. Nah, di sini Jakarta dan pembeli dengan di atas kota pembeli di Jakarta, yaitu hasilnya seperti ini. Jadi dia ini total penjumlahan dari harga dikali jual dari Jakarta sekian, Bandung sekian, Surabaya sekian, Malang sekian, Yogyakarta sekian. Ya karena kota-kotanya ini cuma kota-kota itu aja ya, cuma saya bolak-balik gitu ya. Nah, di sini untuk nomor 5 selanjutnya akan diterangkan oleh teman. Ya, selanjutnya ini nomor berapa ya? 6 ya selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Untuk teman saya persilakan. Nah, di sini saya melanjutkan soal nomor 6 dari teman saya. Di sini kita disuruh untuk mencari produk dengan total terjual lebih dari 2. Langsung saja kita bikin query-nya di aplikasi MySQL. Untuk mempersingkat waktu, saya mau menyekip dulu. Di sini saya sudah membuat query-nya. Sekarang mari kita jalankan. Terlihat di sini ada select nama produk from dari penjualan produk where di mana jumlah terjual lebih dari 2. Nah, kita jalankan ini. Nah, bisa kita lihat dari outputnya di sini tampil list barang-barangnya. Nah, bisa kita lihat dari outputnya di sini tampil list barang-barang yang terjual lebih dari 2. Sini. Dan nama produk yang sudah tampil di sini ini adalah produk yang terjual lebih dari 2. Bisa kita lihat di sini. Lanjut untuk soal nomor 7. Di sini soal nomor 7 menyuruh berapa rata-rata rating produk rating untuk setiap kategori atau kategori produk. Kita disuruh membuat rata-rata. Di sini saya sudah membuat query-nya dan kita akan menjalankan query yang saya buat ini. Dan terlihat di sini ada kategori produk atau nama produk. Dan di sini ada rata-rata rating. Berarti elektronik rata-rata rating. Di sini terlihat kategori produk dan rata-rata rating. Contohnya elektronik rata-rata ratingnya 4.5 dan sekian. Fashion 4.2. Peralatan rumah tangga 3.5. Furnitur 3.9. Kesehatan 4.3. Dan lainnya. Dan lanjut nomor 8 yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, teman-teman, saya di sini akan menjelaskan dan melanjutkan pekerjaan teman saya. Jadi kita lihat nomor 8 tadi, ini sekarang kategori produk apa saja yang menghasilkan total pendapatan lebih dari 2 juta. Nah, cara mencarinya seperti ini, teman-teman. Sorry. Nah, caranya oke, teman-teman, tadi sudah saya masukkan query-nya sudah lengkap. Tadi saya jeda karena untuk menghemat waktu ya. Ini kita jalankan. Nah, jadi fungsi query ini apa sih, teman-teman? Fungsi query ini adalah untuk
menjumlahkan ya, ini untuk menjumlahkan harga dan sama jumlah terjualnya. Mencarilah intinya produk apa saja sih yang terjualnya itu lebih dari 2 juta. Nah, di sini tuh tertulis ada elektronik, ada fashion. Ini kategori-kategorinya ya, kategori produknya. Terus ada total pendapatan ya kan lebih dari 2 juta kan ada berapa ini? 14 juta, 83 juta, 83 juta dan lain-lain kamar tidur. Jadi seperti itu teman-teman untuk yang nomor 8. Oke teman-teman, kita lanjut di nomor yang berikutnya, yaitu di nomor berapa tanggal transaksi paling awal min dan paling terakhir max pada kolom tanggal penjualan. Jadi seperti ini teman-teman ya. Oke. Oh, seperti biasa, ini adalah salah satu kunci ya guys, select ini guys. Pasti select, semuanya select gitu. Nah, akhirnya guys, kita sudah masukkan query-query-nya, ada min, ada max. Ini tanggal penjualan, tanggal yang terawal. Lalu the max, nilai terbesarnya, tanggal terakhir. Ini nama tabelnya. Seperti biasa, kita Ctrl S dulu. Lalu kita jalankan. Execute. Nah guys, ini dia tanggal terawal. Tanggal terawalnya yaitu 2025 503. Tanggal terakhirnya 2025 05 tanggal 21. Seperti itu teman-teman untuk nomor 9. Jadi dia lebih sedikit karena hanya menunjukkan tanggal-tanggal ini saja guys. Oke guys, kita langsung lanjut ke nomor 10. Nah, yang nomor 10 itu ini teman-teman soalnya. Kategorikan produk ke dalam kelompok rating dan hitung jumlahnya di setiap kategori. Nah, ada A sangat baik, 4,5 sampai dengan 5.0 itu sangat baik. Terus baik 4.0 sampai 4,4 cukup 3,5 sampai 3,9 dan kurang itu kurang dari 3,5. Jadi gimana? Seperti biasa, select, lalu tab dulu, lalu nama, dan oke guys, ini sudah saya ketikkan ya tadi query-query-nya. Seperti ini bisa dilihat ulang, select seperti biasa ini, lalu ada nama produk dan kategori produk. Baleni. Nah, ya guys ya, nama produk, kategori produk. When, saat rating di antara, jadi ada di antara 4.5 dan 5.0 itu sangat baik yang seperti soal tadi. Terus ini yang sampai dengan kurang dari 3.5. Dan kategori rating. Untuk memasukkan kategori ratingnya tadi, kita ambil dari tabel penjualan produk. Langsung kita jalankan. Tadi sebenarnya sudah saya jalankan nih teman-teman. Biar tadi ada error dikit dan lalu sekarang sudah berhasil. Nah, ini dia guys. Banyak sekali kan. Ada kategori-kategori yang baik. Dan yang baik tadi apa? Berapa? Nah, di antara 4.0 sampai dengan 4.4. Ini yang baik. Ada yang cukup. Nah, ini cukup. Ini cukup sangat baik juga ada. Sangat baik itu ini pisau dapur, timbangan dan lain-lain ini sangat baik. Seperti itu guys untuk soal nomor 10. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan.
Untuk selanjutnya saya serahkan dengan teman saya Mas Sony. Eh, Mungkin akan dijelaskan oleh Mas Sony atau Mas Irul. Kita serahkan ke dia dan mereka. Oke guys, sampai jumpa. Ya, baik, kembali bersama saya ya. Di sini dari keseluruhan praktikum sudah kita lakukan, ya sudah saya lakukan dengan teman-teman saya. Nah, di sini singkatnya ini adalah sebuah apa ya? Praktikum ini bertujuan untuk eh, penggunaan fungsi ya di sini, fungsi sum, ini fungsi average, max, min. Ini digunakan untuk mencari atau kadang untuk menjumlah gitu data yang ada di dalam tabel dalam database ini ya. Di sini kita review dari nomor satu. Gitu. Nomor satu itu count, itu menghitung berapa total transaksi. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari harga tertinggi. Selanjutnya kita cari untuk mencari harga terendah dan lain-lain sampai nomor 10 ini kita disuruh untuk mencari rating-rating yang di antara ini 4,5 sampai 50 itu dikategorikan sangat baik dan seterusnya. Ya, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucapan. Kami dari kelompok 9 dan Biren Gengs mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Wow.